Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi Pak. apa kabarnya hari ini? Sehat Pak. Baik, sudah pada sarapan? Sudah Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Lian, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Dina, Rika, Zainal. Oke, udah hadir semua ya. Baiklah anak-anak, Bapak mau bertanya. Anak-anak sekalian pernah makan manisan nggak? Pernah Pak. Nah, rasa manisannya itu enak nggak? Enak lah Pak. Nah, sekarang yang ingin Bapak tanyakan, di proses pembuatan manisan terjadi suatu proses yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa? Nggak tahu Pak. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang difusi osmosis. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan perbedaan difusi dan osmosis. Nah, jadi kita hari ini akan mencoba untuk belajar dengan lebih maksimal tentang difusi dan osmosis. Nah, yang pertama yaitu difusi. Ada yang sudah belajar? Belum Pak. Nah, difusi yaitu perpindahan suatu zat seperti molekul ataupun partikel, baik itu cairan, padat ataupun gas, dari tempat yang memiliki konsentrasi yang tinggi menuju ke tempat yang berkonsentrasinya lebih rendah, baik melalui membran ataupun tidak. Nah, kemudian difusi ini termasuk ke dalam transport pasif. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang transport pasif di pertemuan kita yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang transport pasif, yaitu salah satunya difusi. Nah, kenapa difusi ini termasuk ke dalam transport pasif? Karena sel tidak harus mengeluarkan energi untuk proses ini atau proses difusi ini. Nah, kemudian energi yang dibutuhkan dalam proses difusi dihasilkan dari gerak acak partikel. Nah, dicatat ya, gerak acak partikel dari ataupun melalui molekul yang melakukan difusi. Nah, difusi ini memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu partikel ataupun molekulnya atau tersebut merupakan partikel yang sederhana. Jadi partikel-partikel yang sederhana itu pasti bisa melakukan difusi. Yang kedua yaitu memiliki ukuran yang kecil. Nah, partikel-partikel ini yang bisa melakukan difusi itu merupakan partikel yang benar-benar kecil, jadi bisa berpindah. Yang ketiga yaitu dapat larut di dalam air maupun di dalam lumer. Nah, contoh dari difusi yaitu transport glukosa di dalam sel-sel darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang osmosis.
Nah, osmosis ini kebalikannya dari difusi. Coba kalian tahu nggak? Belum tahu? Belum, Pak. Nah, besok belajar lagi ya, baca-baca bukunya. Jadi, osmosis itu merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju ke tempat konsentrasi yang lebih tinggi ataupun melewati membran selektif permeabel, disebut dengan apa tadi? Lian? Osmosis ya. Lebih diperhatikan ya Lian ya, jangan main terus. Proses osmosis ini melewati yang namanya membran semi-permeabel. Nah, membran semi-permeabel ini merupakan sekat atau membran yang membatasi molekul-molekul air untuk lewat. Nah, jadi contohnya itu, misalkan di sini adalah membrannya. Nah, di sini konsentrasi yang rendah dan di sini konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya merupakan molekulnya. Nah, membran ini berfungsi untuk menseleksi molekul-molekul yang akan masuk ke dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari konsentrasi yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Paham? Paham. Nah, kemudian proses osmosis ini akan terhenti apabila kedua konsentrasi ini telah sama atau dalam keadaan isotonis. Nah, selanjutnya seperti janji Bapak kemarin, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana atau praktikum sederhana tentang difusi dan osmosis. Nah, di sini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan difusi dengan bahan-bahannya, yaitu ada air panas, kemudian air biasa, kemudian teh celup. Nah, nanti diharapkan untuk semua siswa untuk memperhatikan ya. Jadi di gelas yang satu ini merupakan air panas, dan untuk di gelas dua air dingin atau air biasa. Jadi kita akan menuangkan air panasnya dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencelupkan teh celup secara bersamaan dan kita tunggu selama 3 menit. Dan kita perhatikan perbedaannya. Oke, perhatikan ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan menunggu dengan waktu 3 menit. Silakan anak-anak untuk memperhatikan apakah yang terjadi antara gelas satu ini yang berisikan air panas dengan gelas 2 yang berisikan air biasa. Nah, perhatikan ya. Nah, kita lakukan perlakuan seperti ini. Perhatikan. Oke. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini? Benar. Nah, air yang gelas satu airnya telah berubah menjadi lebih Kuning. nah, kuning dibandingkan dengan air yang berada di gelas 2. Nah, ini merupakan salah satu contoh ataupun praktikum sederhana tentang difusi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang osmosis.
Nah, di sini Bapak ada 3 gelas. Yang gelas pertama ini akan kita isi dengan air isotonik. Nah, ini air isotonik. Kemudian gelas kedua akan kita isi dengan air biasa. Dan gelas ketiga ini kita akan isikan dengan air garam. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan air garamnya atau garamnya. Kemudian akan kita masukkan 3 buah terong yang telah dipotong-potong dengan diameter 3. Nah, semuanya tolong dicatat ya anak-anak ya. Diameternya semuanya ini 3. Nah, ya kita mulai ya. Praktikum osmosisnya. Tolong anak-anak memperhatikan semuanya ya, karena nanti di akhir untuk osmosis dan difusi ini praktikumnya akan kita bahas dan kita jadikan tugas. Nah, yang pertama ini air isotonik. Nah, yang kedua air biasa, dan yang ketiga yaitu air garam. Oke, kita aduk dulu air garamnya agar merata. Nah, selanjutnya akan kita masukkan 3 buah terong yang diameternya sama. Kita masukkan secara bersamaan. 1, 2, 3. Nah, akan kita tunggu selama 3 menit. Nah, silakan kepada anak-anak, apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau tidak, nanti apabila tidak ada yang bertanya akan Bapak bertanya. Oke, baiklah. Karena tidak ada yang bertanya, akan Bapak saja yang bertanya. Nah, Lian. Ya, Pak. Nah, Bapak mau bertanya, kenapa air yang berada di gelas 1 pada percobaan difusi ini lebih cepat menguning atau menjadi teh dibandingkan gelas yang 2 atau berisi air biasa. Ada yang gelas 1 berisi air panas. Ya, kenapa? Bisa jawab? Karena suhunya, Pak. Ya, betul, suhunya. Nah, suhunya benar. Sekarang Bapak mau bertanya lagi, kenapa suhunya mempengaruhi? Tahu tidak? Tidak, Pak. Nah, jadi anak-anak, salah satu faktor terjadinya difusi itu yaitu faktor mempercepat difusi, yaitu ada namanya energi. Nah, suhu ini merupakan energi yang bisa membuat molekul-molekul menjadi lebih cepat untuk berdifusi. Nah, seperti itu. Jadi mudahnya suhu ini merupakan energi yang besar untuk molekul-molekul atau partikel-partikel di dalam teh celup ini yang dari konsentrasinya rendah ke dalam air yang berisikan konsentrasinya tinggi, atau sebaliknya. Nah, baiklah, setelah 3 menit kita perhatikan di praktikum osmosis untuk di air oralitnya atau air isotoniknya dulu kita ya. Air isotonik di gelas 1 ini. Nah, tadi kita diameternya berapa? 3. Nah, sekarang akan kita coba angkat lagi air biasa. Oke.
Kemudian kita akan angkat dari air garam. Nah, jadi silakan diperhatikan ya anak-anak. Di sini ini merupakan air yang di gelas pertama. Nah, yang di sini adalah gelas kedua dan di sini adalah gelas ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa di gelas pertama dan gelas kedua itu diameternya membesar. Nah, dicatat ya, diameternya membesar, dan untuk di gelas yang ketiga itu diameternya mengecil. Sudah dicatat anak-anak? Sudah. Baik. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kita telah selesai melakukan praktikum sederhana osmosis dan difusi. Nah, jadi anak-anak, Bapak akan mencoba salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa dari materi kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan tujuan kita, yaitu menyebutkan perbedaan difusi dan osmosis. Baik, Lian, silakan Lian. Apa perbedaannya Lian? Jadi Pak, kesimpulannya difusi merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan osmosis perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, baik. Benar ya, kita kasih aplaus untuk Lian. Nah, jadi anak-anak, untuk tugas pertemuan kita selanjutnya, silakan anak-anak mencatat diameter yang berubah pada terung yang telah kita rendam tadi. Kemudian silakan anak-anak mencari kenapa terung ini bisa berubah dari diameternya, dari yang besar, ada yang dari kecil, ada yang membesar, dan ada yang besar menjadi mengecil. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada baiknya kita membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baiklah, akan Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.